Kalau saya bertanya, bagaimana Bang mengirim uang dari Amerika ke Indonesia? Sebagian besar orang akan menjawab, mereka mengirim uang. Tapi jawaban itu sebenarnya salah. Karena yang dikirim bank bukan uang. Yang dikirim adalah pesan, instruksi, permintaan, konfirmasi. Dan ketika saya pertama kali memahami ini, saya sadar bahwa sebagian besar orang sebenarnya tidak tahu bagaimana sistem keuangan global bekerja. Karena kita hidup di dunia internet. Tapi sistem keuangan internasional kita masih dibangun dengan logika era surat menyurat. Bayangkan dunia sebelum internet. Tidak ada WhatsApp, tidak ada email, tidak ada cloud. Tapi perdagangan internasional tetap berjalan. Bank tetap harus berkomunikasi. Mereka tetap harus mengirim instruksi pembayaran. Mereka tetap harus mencatat utang dan piutang. Masalahnya, komunikasi antar bank sangat lambat. Dan semakin besar perdagangan dunia, semakin besar kebutuhan akan sistem komunikasi global. Lalu, pada tahun 1973, lahirlah sesuatu yang mengubah sistem keuangan dunia, SWIFT. Banyak orang mengira SWIFT adalah sistem pembayaran, tapi itu tidak benar. SWIFT adalah sistem pesan. Bayangkan email. Ketika Anda mengirim email, email itu tidak mengirim barang. Email hanya mengirim informasi. SWIFT bekerja dengan cara yang sama. Bank A mengirim pesan. Bank B menerima pesan. Pesannya bisa berbunyi, "Tolong kredit rekening ini. Tolong transfer dana ini. Tolong konfirmasi transaksi ini." SWIFT hanyalah bahasa komunikasi antar bank. Dan sekarang muncul pertanyaan, kalau SWIFT hanya mengirim pesan, siapa yang benar-benar mengirim uang? Inilah bagian yang hampir tidak pernah dijelaskan. Di belakang SWIFT ada sistem lain, namanya koresponden banking. Bank-bank besar menyimpan rekening satu sama lain. Mereka membangun jaringan kepercayaan, dan mereka melakukan settlement. Ketika uang bergerak dari Indonesia ke Amerika, seringkali bank lokal tidak memiliki hubungan langsung dengan bank tujuan. Karena itu, mereka menggunakan koresponden bank sebagai pra. Dengan kata lain, SWIFT pesan koresponden menyelesaikan transaksi. Masalahnya, sistem ini dibangun untuk dunia yang berbeda. Dunia sebelum internet, hari ini informasi bergerak dalam hitungan milidetik. Tapi uang masih membutuhkan waktu berhari-hari. Karena ada banyak lapisan, banyak institusi, banyak proses rekonsiliasi, banyak jam operasional. Dan disinilah peluang besar mulai muncul. Dan stablecoin memperkenalkan ide yang sangat berbeda. Jika SWIFT mengirim pesan, stablecoin mengirim aset. Jika SWIFT membutuhkan berbagai perantara, stablecoin dapat berpindah secara langsung. Jika SWIFT bergantung pada kerja institusi, stablecoin berjalan 24 jam, 7 hari seminggu. Inilah alasan bank semakin banyak perusahaan melihat stablecoin bukan sebagai kripto, tetapi sebagai infrastruktur settlement baru. Dan inilah alasan mengapa banyak operator percaya bahwa rel keuangan sedang berubah. Selama puluhan tahun, uang dunia bergerak melalui jaringan pesan. Hari ini muncul jaringan baru. Jaringan yang memungkinkan nilai pindah secara langsung. Pertanyaannya bukan apakah sistem lama akan hilang, karena kemungkinan besar tidak. Pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana sistem lama dan sistem baru akan hidup berdampingan, dan siapa yang akan menjadi penghubung di antara duanya.